Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tulisan Haji Madudin Usman Al-Bantani yang terbaru, di mana beliau ini rasa-rasanya sudah geram ini melihat bagaimana fenomena yang terjadi saat ini mengenai polemik nasab ya. Ya tentu hal itu bukannya tidak berdasar, tetapi itu sesuai dengan fakta yang terjadi di saat ini mengenai polemik nasabah Alawi, di mana mereka yang sampai saat ini masih mengklaim sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, meskipun sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan data apapun dan data manapun ya. Untuk data-data mengenai kitab sejarah batal, kitab nasab pun juga batal, belum lagi dengan DNA itu pun juga sudah batal. Terus membukti apa lagi gitu kan? Oke, kita lanjut langsung saja agar tidak berlama-lama ya. Setelah Ba'alawi terbukti bukan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah zaman pembaharuan mental generasi Islam Nusantara. Hapus mental terjajah. Tentu hal ini memberikan satu pesan bagi kita semua bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka, tentu kita tidak boleh memiliki satu mental, di mana mental ini selalu dibayang-bayangi dengan penjajahannya. Kalau zaman dulu mentalnya itu adalah mental atau penjajahannya itu adalah berupa penjajahan secara fisik. Kalau sekarang itu ya mental dan juga pemikiran. Artinya tetap saja ada gerakan-gerakan yang ditujukan untuk atau agar bangsa Indonesia ini tidak pede dengan dirinya sendiri. Tidak bangga menjadi orang Jawa, tidak bangga menjadi orang Sumatera, tidak bangga menjadi orang Kalimantan, dan suku-suku di Nusantara lainnya ya. Tetapi ketika mereka berada di hadapan bangsa lain, mereka tidak berani untuk mengangkat kepalanya, mengangkat wajahnya, bahwa kami ini loh bangsa Indonesia. Sehingga pesan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu ya haruslah menghapus mental terjajah ya. Oke, kita lanjut. Virus post-kolonialisme adalah tersisanya mental terjajah bagi sebuah bangsa yang pernah lama dijajah. Ia tidak segera hilang dari seluruh bangsa secara merata bersamaan dengan kemerdekaan yang telah diraih, yang diperjuangkan para pahlawan bangsa. Bagi para pejuang, ia tetap merdeka bahkan ketika negerinya yang tercinta diduduki bangsa lain, serta mayoritas saudara-saudaranya yang sebangsa masih sebagai budak bangsa lain, tetapi bagi selain pejuang, ia masih terjajah, bahkan ketika negaranya telah merdeka. Regresi mental terjajah yang terjadi pada sebagian umat Islam Indonesia hari ini merupakan sisa-sisa dari bayang-bayang bawah sadar masa penjajahan. Ia kemudian dieksploitasi sedemikian rupa oleh penerus ideologi penjajah. Kita sebut kemudian dengan kacung londo yang mengetahui kelemahan itu. Tanpa harus bekerja keras, kacung londo bisa menikmati lebih dari apa yang didapat mereka yang membanting tulang. Dengan kamuflase dan balutan ajaran-ajaran agama, kacung londo benar-benar dapat kenikmatan dua kali. Pertama, ketika masa penjajahan golongan mereka mendapat banyak sogokan dari penjajah untuk melanggengkan penjajahan. Setelah merdeka, mereka mendapat kehormatan sebagai para individu yang mendapat kehormatan karena ada legitimasi semu paham keagamaan. Legitimasi semu paham keagamaan. Sementara para budak-budak itu tetaplah budak sejak masa leluhurnya sampai sekarang. Dulu leluhurnya dieksploitasi jiwa dan raganya dengan ancaman kekuasaan. Kini mereka dieksploitasi jiwa dan raganya dengan ancaman paham keagamaan semu. Ngeri. Namun, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sejarah perjalanan dunia selalu dipenuhi dengan drama-drama pertarungan antara yang hak dan batil.
antara protagonis dan antagonis, antara Ibrahim dan Namrud, antara Musa dan Fir'aun, antara Daud dan Jalut, antara Muhammad dan Abu Jahal, antara Diponegoro dan Belanda, dan sebagainya. Semua akan berakhir dengan cerita di masa selanjutnya antara dua hal. Antara kepahlawanan orang-orang yang setia pada kebenaran, membela yang lemah dan tanpa kompromi dengan kezaliman, dan antara terlaknatnya para antek-antek penjajah dan pengkhianat. Masya Allah, luar biasa ya. Dan masa selanjutnya pula dipenuhi oleh banyak pemutarbalikan sejarah. Dari dia yang menyadari luhurnya hanya sampah peradaban dan pengkhianat pada masanya, lalu dipabrikasi sejarah masa lalu itu dengan cerita palsu di hari ini, agar seolah leluhurnya bukan seorang pengkhianat. Seperti Usman bin Yahya itulah ya. Jelas itu mah, jelas. Yang lebih parah lagi, bahkan dia menciptakan sejarah palsu untuk leluhurnya, seolah leluhurnya adalah seorang pahlawan bangsa. Klaim-klaim tentang penggagas bendera merah putih, pemalsuan silsilah para pahlawan, pemalsuan identitas makam, bahkan pembangunan makam palsu yang marak sekarang ini adalah sebagai contohnya. Itu untuk mental-mental penjajah dan juga sikap-sikap dari para kacung-kacung penjajah ya. Mental-mental terjajah atau mental para budak itu mempunyai beberapa ciri. Di antara ciri-ciri mental budak itu yang paling utama adalah mental inferior, yaitu dirinya merasa lebih rendah dari orang lain yang berbeda bangsa. Ia merasa secara kodrati atau destiny, bangsanya lebih rendah dari bangsa lain. Ia merasa bangga dengan tokoh luar bangsanya daripada tokoh dari bangsanya, walaupun dalam kemampuan bidang yang sama. Bahkan kadangkala tokoh luar itu lebih rendah secara kualitas dari tokoh bangsanya sendiri. Itu ciri-ciri dari mental budak ya. Ciri mental budak lainnya adalah bila terjadi friksi antara bangsanya dan bangsa yang menindasnya, maka ia akan membela bangsa yang menindas bangsanya sendiri itu, hanya karena ia mendapatkan suatu imbalan untuk isi perutnya, walau harus mengabaikan penderitaan dan keterjajahan bangsanya. Atau memang ia tidak mendapatkan apapun secara material, tetapi ia mendapatkan keuntungan artifisial dengan terafiliasi secara ilmu dengan mereka misalnya. Ya, misalnya dari silsilah keilmuan yang bersambung kepada mereka, lalu kemudian dengan rasa tidak enaknya, dengan rasa sungkannya, dia takut untuk mengkritisi dan melawan orang-orang yang dikatakan sebagai sanad keilmuannya itu tersambung kepada mereka ya, saudara, masalah. Aduh. Alih-alih ia akan melawan penindasnya, bahkan orang yang terjangkiti mental budak dan mental terjajah akan pasang badan untuk membela penindas bangsanya. Ya, begitulah ya. Ciri mental budak namanya. Lanjut. Ciri mental budak lainnya adalah ia gampang mencium tangan orang lain hanya karena pakaiannya, warna kulitnya, keturunannya, dan penampilan lahiriah lainnya. Mencium tangan memang adalah akhlak, tetapi ia dilakukan untuk orang yang benar-benar membawa manfaat untuk dirinya, misalnya orang tua dan gurunya sebagai bentuk terima kasih dan penghormatan. Tetapi bukan dilihat dari bahwa dia berasal dari keturunan tertentu. Orang yang mencium tangan orang lain karena alasan bahwa yang dicium berasal dari keturunan tertentu adalah orang yang tidak paham ajaran agama yang menitik beratkan standar kemuliaan pada ketakwaan. Juga bisa dikatakan, orang yang mencium tangan orang lain karena keturunannya adalah orang yang menghina leluhurnya sendiri itu. Itu bukanlah akhlak, tetapi suatu tanda bahwa ia adalah orang-orang yang bermental budak dan terjajah. Nah, masih banyak nih ciri-ciri yang lainnya nih. Ciri mental terjajah adalah tidak bisa berpikir jernih ketika ada pilihan untuk perubahan dan perbaikan bangsanya. Bahkan ia sebagai bagian dari bangsa tertindas malah membela penindas bangsanya sendiri. Ia mencari posisi aman, tidak berani sedikit mengambil resiko untuk sebuah kemaslahatan dalam mencapai kemajuan dan kewibawaan bangsanya. Infantilisme mental kaum terjajah terus dirawat oleh kacung londo.
agar mereka tetap berada di bawah kuasa mereka. Kedewasaan mental umat Islam hari ini harus ditumbuhkan. Para kiai, para ulama memegang tanggung jawab besar agar generasi Islam Nusantara masa depan adalah generasi merdeka yang cerdas, berwibawa, dan maju. Akhlak tetaplah sesuatu yang patut untuk diajarkan, tetapi mudah tunduk dan mudah mengunggulkan bangsa lain dari bangsanya sendiri adalah sebuah pengkhianatan. Diskursus Nasabah Alawi telah selesai dengan kesimpulan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Adalah suatu momentum strategis untuk mengkaji ulang berbagai macam dogma yang ternyata membuat destinasi tumbuh suburnya mental-mental terjajah yang membawa stagnasi pemikiran dan kemajuan generasi Islam Nusantara. Paham-paham keagamaan tentang menghormati orang lain karena keturunannya yang bukan ma'lumun minad din bid-darurah atau ajaran pasti dari agama. Saatnya kini diverifikasi relevansinya dari sisi aksiologis dan pragmatisnya. Atau kalau tidak, bangkitnya generasi Islam Nusantara akan menunggu momentum lainnya yang entah kapan akan terjadi. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan tulisan ini dimuat di akun di website Nahdlatul Ulum ya, Pondok Pesantren Salafiyah Nahdlatul Ulum pada tanggal 23 September 2024 ya. Nah, tentu ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua bahwa ketika kita ini menjadi sebuah bangsa yang bahagia ketika dijajah oleh orang lain. Teruskan. Nah, teruskan. Tetap nanti di sana akan ada orang-orang, para pejuang-pejuang yang mereka itu tidak khawatir nama baiknya itu direndahkan atau nama baiknya itu hilang, nama baiknya itu malah menjadi buruk di mata mereka, para penjajah-penjajah spiritual, atau mereka para antek-antek londo, atau dengan meminjam bahasanya Kiai Haji Imaduddin itu adalah kacung londo. Terus semuanya akan terlihat di masanya ya. Yang benar tetap akan benar, yang salah akan terlihat kesalahannya. Ya, Gusti Allah ora sare sudari. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Qulil haq walau kana murran, katakanlah yang hak meskipun kebenaran itu pahit. Dan mental terjajah harus dihapuskan di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.